Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzal dengan NIM 452230006 dari jurusan Administrasi Niaga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai bank syariah, sebuah sistem bank keuangan yang tidak hanya menawarkan alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis, adil, dan berlandas hukum Islam. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik serta potensi dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menampilkan beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian bank syariah, yang kedua prinsip dasar bank syariah, dan yang ketiga itu perbedaan dengan bank syariah dengan bank konvensional, dan yang keempat itu produk dan layanannya. Terus ada tantangan dan peluang bank syariah. Terus yang keenam sumber hukumnya, dan yang ketujuh itu regulasi dan pengawasan, dan yang terakhir yaitu peran bank syariah dalam inklusi keuangan. Baik, seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide, ada 3 poin mengenai bank syariah. Jadi, apa sih itu bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak seperti bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Bank syariah melarang riba serta segala bentuk ketidakjelasan atau bisa disebut gharar dan spekulasi berlebihan atau bisa disebut masyir. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan seimbang di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bank syariah. Jadi teman-teman, sejarah bank syariah itu berawal dari eksperimen sosial ekonomi di Mesir pada akhir tahun 1960-an, tepatnya di kota Midgam. Saat itu, bank dibentuk tanpa menggunakan nama Islam karena kondisi politik yang kurang bersahabat terhadap gerakan Islam. Kemudian tahun 1975 menjadi tonggak penting dengan berdirinya Dubai Islamic Bank yang dikenal sebagai bank syariah modern pertama di dunia. Nah, setelah itu teman-teman, banyak negara muslim mengikuti langkah serupa. Nah, di Indonesia, bank syariah lahir lewat pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Hasil inisiatif MUI dan dukungan pemerintah. Sejak saat itu, bank syariah berkembang pesat baik dari sisi jumlah, produk, maupun kesadaran masyarakat. Perkembangan ini terus didorong dengan regulasi khusus dan keinginan umat untuk menjalankan ekonomi yang sesuai syariat. Jadi begitu teman-teman sejarah singkat tentang bank syariah Islam. Kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya kita memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu prinsip dasar bank syariah. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide, ada 4. Jadi bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip utama Islam. Di antaranya adalah larangan riba atau bunga, sebagai gantinya digunakan konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Transaksi dilakukan atas dasar transparansi, saling percaya, dan saling menguntungkan. Risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan, bukan ditanggung salah satu pihak saja, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akad dalam bank syariah. Jadi, akad itu bukan cuman hanya perjanjian biasa, tetapi jadi dasar hukum setiap transaksi. Akad dibagi 2 berdasarkan tujuannya, akad tijarah dan akad tabruk. Nah, akad tijarah adalah akad yang bersifat komersial, bertujuan untuk mencari keuntungan. Di sini saya akan memberikan contoh, seperti murabah atau bisa disebut jual beli, ijarah, sewa menyewa, musyarakah dan mudharabah, kerjasama usaha. Terus selanjutnya istisnah dan salam bisa diartikan sebagai pesanan barang atau produk ke depan. Lalu ada juga akad tabruk, yaitu akad non komersial yang bertujuannya sosial, misalnya wadiah atau titipan, qard hasan, pinjaman kebajikan.
Terus ada hibah atau bisa disebut pemberian. Nah, dengan adanya kata-kata ini, bank syariah bisa menjalankan layanan yang halal, adil, dan sesuai syariat. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel, jika dibandingkan secara singkat, bank syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang penting. Yang paling mencolok tentu saja adalah sistem bunga yang diharamkan dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad seperti jual beli atau murabah, kerjasama modal atau musyarakah, atau sewa, dalam bisa disebut ijarah. Sementara bank konvensional umumnya hanya menawarkan bunga sebagai sumber keuntungan. Selanjutnya yaitu produk penghimpun dana. Jadi untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa jenis produk. Tabungan wadiah adalah titipan di mana nasabah menyimpan dana tanpa mengharapkan imbal hasil. Sedangkan tabungan mudharabah memungkinkan nasabah mendapatkan bagian dari keuntungan usaha bank sesuai kesepakatan. Giro syariah juga tersedia, terutama untuk keperluan transaksi bisnis atau kelembagaan. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu produk pembiayaan dan investasi. Dalam hal pembiayaan, bank syariah menawarkan berbagai produk. Murabah adalah jual beli dengan keuntungan disepakati, sedangkan ijarah adalah akad sewa guna usaha. Terus musyarakah adalah kerjasama modal di mana bank dan nasabah sama-sama menanamkan dana dan berbagi untung rugi. Untuk investasi tersedia sukuk atau obligasi syariah dan deposito mudharabah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu tantangan dan peluang bank syariah. Yang pertama itu tantangan utama bank syariah saat ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang masih belum bisa membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, akses dan jangkauan bank syariah juga belum merata, terutama di daerah-daerah pelosok seperti perkampungan misalnya, yang belum memiliki layanan syariah memadai. Ada juga persepsi negatif seperti anggapan bahwa prosedur bank syariah lebih ribet atau tidak sepraktis bank konvensional. Padahal jika dipahami, sistem syariah justru sangat transparan dan adil. Dan tentunya kompetensi dengan bank konvensional juga cukup ketat karena mereka sudah lebih dahulu dikenal luas dan memiliki infrastruktur yang besar. Selanjutnya itu kita ke peluang bank syariah. Nah, di balik tantangan yang tadi, bank syariah juga punya peluang sangat besar. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar sangat luas untuk pengembangan layanan berbasis syariah. Yang kedua yaitu ada dukungan kuat dari pemerintah dan OJK dalam pembangunan ekosistem ekonomi syariah melalui regulasi dan insentif. Lalu, kesadaran masyarakat akan produk halal juga semakin meningkat, tidak hanya dalam makanan dan minuman, tapi juga dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir, dengan kemajuan teknologi digital, bank syariah kini bisa bersaing lewat layanan online, mobile banking, hingga kolaborasi dengan vintage syariah yang sedang berkembang pesat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu sumber hukum bank syariah. Nah teman-teman, jadi sumber hukum bank syariah itu dari Al-Quran, hadis, ijma, para ulama, dan qiyas. Di Indonesia ada juga fatwa, DSN, MUI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Semua ini menjadi pedoman dalam setiap aktivitas bank syariah Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu regulasi dan pengawasan. Jadi pengawasan bank syariah dipegang oleh OJK, Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawasan Syariah Internal di tiap bank. Ini untuk memastikan semua aktivitas tetap sesuai dengan prinsip Islam dan peraturan negara. Baik, selanjutnya kita ke pokok pembahasan terakhir, yaitu peran bank syariah dalam inklusi keuangan.
Jadi bank syariah mempunyai kontribusi penting dalam inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan. Karena prinsipnya yang adil dan bebas riba, banyak komunitas yang merasa lebih nyaman. Ditambah dengan layanan mikro dan sosial seperti zakat dan wakaf, bank syariah dapat menjangkau kelompok rentan dan membantu pembangunan ekonomi umat manusia. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Saya akan menyimpulkan seluruh materi yang tadi. Jadi secara keseluruhan, bank syariah adalah sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan transparansi. Ia menghindari bunga dan praktik yang merugikan, serta menawarkan pendekatan yang lebih etis dalam transaksi. Tantangan memang ada, tapi peluang juga sangat besar, apalagi jika didukung oleh literasi masyarakat dan inovasi yang terus berkembang. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya bawakan. Baik, sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu kutipan yang relevan dengan tema kita hari ini. Kutipannya itu, jangan hanya cari yang menguntungkan, tapi carilah yang menenangkan. Karena dalam Islam, keberhasilan bukan hanya soal untung, tapi soal keberkahan. Semoga kita bisa menjadi bagian dari perubahan ke arah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.